12. Nah, Siapa? Nyimas. Nyimas. Oke. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Nyimas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah berdoa, Ibu absensi dulu ya. Baik Ibu. Selvi, Hadir Ibu. Alfi, Hadir Ibu. Wanda, Hadir Ibu. Najwa, Hadir Ibu. Dimas, Hadir. Niswa, hadir. Oke, hadir semua ya. Ibu. Oke, di sini kita akan membahas tentang materi pengertian fungsi tujuan NKRI. Nah, sebelumnya kan belum tahu ya, karena di sini adalah pertemuan pertama dalam mata pelajaran PPKN mengenai tentang pengertian fungsi dan tujuannya NKRI. Oke, di sini kita akan memulai materinya ya. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuannya NKRI. Di sini udah ada yang tahu belum NKRI itu apa? Ya Ibu, NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali. Jadi NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana merupakan suatu wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam hal ini bahwa NKRI itu adalah suatu mengedepankan prinsip demokrasi yang dimana memiliki kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh tangan rakyat. Jadi konsepnya NKRI itu adalah suatu yang mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya Ibu, Apa? berbeda-beda tapi tetap satu. Betul sekali, berbeda-beda tapi kan satu juga. Yang dimana dalam hal ini bahwa diartikan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Jadi walaupun berbeda tetapi terikat dalam satu identitas nasional. Seperti di negara Indonesia ini kan, walaupun berbeda-beda tapi kita dalam satu identitas nasional. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke. Nah, di sini ada definisi dan pengertian negara. Nah, dalam hal ini tuh, Ibu kutipkan ada beberapa poin, yaitu yang pertama organisasi sosial, yang dimana negara ini merupakan entitas yang terorganisir secara sosial untuk mengatur masyarakat. Dan hal ini bahwa negara itu adalah suatu hal yang mengatur masyarakat atau mengelola masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Karena tanpa adanya aturan, kita tidak akan terjadi suatu ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Seperti itu. Lanjut di poin kedua, wilayah dan penduduk. Setiap negara itu memiliki wilayah tertentu dan penduduk yang tinggal di dalamnya, yang dimana setiap negara itu memiliki suatu wilayah geografis dan populasi yang di dalamnya ini memiliki batas tertentu. Lanjut di poin 3 adalah kedaulatan. Nah, apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu adalah salah satu ciri utama yang dimiliki oleh negara, yang dimana kedaulatan ini itu merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam menjalankan fungsinya pemerintahan dan masyarakat di kehidupannya. Lanjut kita ke fungsi-fungsi negara. Nah, di sini ada fungsi-fungsi negara. Fungsi-fungsi negara itu apa saja sih? Nah, seperti dilihat bahwa fungsi-fungsi negara ini ada pengaturan, perlindungan, penyediaan kesejahteraan. Nah, dalam pengaturan, negara juga mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, bahwa negara juga memiliki aturan yang dimana mengatur masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa adanya aturan, kita tidak akan terjadi suatu ketertiban seperti apa? Kehidupan yang harmonis, betul? Betul. Nah, lalu perlindungan. Selain pengaturan, ada juga perlindungan. Nah, fungsi negara ini termasuk melindungi warganya dari ancaman eksternal dan internal. Karena adanya perlindungan, kita akan terlindung dalam
tujuan negara. Nah, tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara itu yang pertama menciptakan suatu kesejahteraan. Itu agar masyarakat adalah apa? Dalam hal itu kesejahteraan itu memiliki visi dan misi dalam mensejahterakan suatu Indonesia dalam NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada keamanan. Keamanan itu menjamin keamanan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara, yang dimana dengan hal ini kita akan menjaga suatu negara kita yang dari hal-hal apapun itu negatif seperti ancaman politik atau ancaman konflik yang misalkan membuat negara kita ini tidak aman gitu. Karena dengan adanya keamanan kita di dalam negara kita ini akan terjaganya suatu ketertiban. Nah, lalu di poin 3-nya yaitu pendidikan. Mendukung pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan ini itu agar menciptakan seluruh masyarakat untuk menjadikan suatu yang cerdas, kreatif dan budaya asing. Seperti itu. Itu dalam tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada sejarah pembentukan NKRI. Nah, di sini tuh ada pada tahun 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Itu proklamasinya pada tanggal 17 Agustus. Lalu 1949 pemberian kemampuan internasional melalui konferensi meja bundar. Lalu pada tahun 1950 penyusunan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Nah, dengan hal ini dalam sejarah bentuk NKRI itu adalah membentukkan suatu perjuangan panjangnya rakyat dalam mengembangkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah perjuangan rakyat yang dimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, nah selanjutnya itu ideologi Pancasila sebagai dasar negara, di mana di sini ada kemanusiaan, menghargai martabat setiap individu dan menyediakan hak asasi manusia. Lalu ada kebangsaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Lalu ada keadilan sosial, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu ada implementasi tujuan NKRI dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada pendidikan, pelayanan publik, keterlibatan warga. Pendidikan itu termasuk dalam tujuannya NKRI, karena dengan ada pendidikan tadi yang sudah saya sampaikan agar menciptakan suatu masyarakat yang cerdas, kreatif, lalu pelayanan publik, keterlibatan warga, seperti itu. Lanjut, contoh kasus aktual terkait NKRI. Di sini ada beberapa kasus ya. Yang pertama bencana alam, lalu isu sosial, politik. Nah, saya ambilnya hanya kasus tersebut karena itu yang sering terjadi dalam kasus aktual terkait NKRI. Selanjutnya ini soal. Oke. Karena sudah Ibu jelaskan materinya, sekarang lanjut untuk mengerjakan soal. Jadi Ibu pengen kalian bagi dua kelompok. Jadi setiap kelompok ini itu mendiskusikan hasil dari soal tersebut. Untuk KM silahkan dibagikan kelompoknya. Kalau sudah, bilang ke Ibu ya. Oke anak-anak, gimana sudah dibagikan kelompok? Oke. Karena sudah, Ibu di sini akan membagikan lembaran kertas tunggal untuk mengerjakan soalnya ya. Kelompok satu mana? Oke, kelompok satu. Ini kelompok dua. Oke, untuk diskusi presentasinya itu boleh perwakilan kok, jadi nggak harus semua. Oke. Oke anak-anak, gimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau selesai, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan ke depan ya. Cukup perwakilan aja. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kita mengenai jelaskan tujuan utama didirikannya NKRI, bagaimana tujuannya tersebut berkaitan kita dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, jawabannya dari diskusi kita yaitu tujuan utamanya didirikan NKRI adalah untuk menciptakan bangsa yang berdaulat, bersatu dan adil bagi seluruh rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari
2, saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terkait jelaskan tujuan utama didirikannya NKRI dan bagaimana tujuannya tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi tujuan utama didirikan NKRI adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti upaya pemerintahan dalam menyediakan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjaga persatuan dalam keberagaman budaya. Nah, jadi fungsi dan tujuan NKRI sangat penting untuk dipahami dalam konteks menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan memahami hal ini, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan dan menjaga persatuan bangsa. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak sudah menghasilkan membacakan hasil diskusinya ya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Nah, siapa yang mau bacain kesimpulannya? Perwakilan saja soal siapa yang mau? Ada yang mau? Saya Bu. Oke. Jadi kesimpulan atau penutup, NKRI sebagai negara kesatuan memiliki pengertian, fungsi, dan tujuan yang jelas. Memahami hal ini membantu kita berkontribusi bagi bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Terus kalian, sekarang kita simpulkan bersama dalam materi tadi yang sudah Ibu sampaikan tentang pengertian, fungsi, dan tujuannya NKRI. Jadi NKRI itu adalah suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana merupakan etnis yang terorganisir yang untuk menjadikan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu NKRI ini juga memiliki fungsi yang sudah tadi disampaikan ya, ada beberapa fungsinya. Lalu tujuannya NKRI, nah tujuannya NKRI itu termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan ya. Jadi pemateri hari ini cukup diakhiri aja. Sampai sini sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham dan kita juga sudah mengerjakan hasil diskusi kelompok juga ya. Sekarang Ibu tutup saja akhiri hari pertemuan ini. Untuk kelompok silakan bikin doa terlebih dahulu sebelum pulang. Baik, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak sudah bertemu dengan Ibu untuk belajar materi tentang fungsi, pengertian, dan tujuan NKRI. Oke, silakan